Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, ini kajinya bersambung. Kalau bulan yang lalu itu sampai di mana? Jolih, kalau menyambungnya kan? Kalau nggak tahu mana yang kali sambung itu susah. Tahu ya? Bulan yang lalu itu sampai pada iftitah. Jadi iftitah itu yang populer itu ada dua. Allahumma ba'id sama kabir. Dua-duanya bagus. Yang diajarkan oleh Nabi Allahumma ba'id. Ya, itu yang dipraktekkan Nabi. Tapi ada sahabat yang membaca kabiran walhamdulillah, maka pada saat sahabat membaca ini terjadi keanehan. Terjadi keanehan. Kemudian apa keanehannya? Dilihat oleh Rasulullah, langit terbelah, malaikat turun. Begitu ceritanya. Kemudian setelah selesai sholat ditanya, man qail, siapa yang mengucapkan ini? Kalau sahabat ditanya gentleman dia, saya Rasulullah. Ketika dijawab saya Rasulullah, ternyata dengan bacaan itu dalam sholat saya jadi melihat langit terbelah dan turun malaikat untuk mendengarkan bacaan itu. Itulah kabiran. Dan kabiran itu diabadikan dalam Al-Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu kata-kata Nabi Ibrahim. Ya, pengakuan Nabi Ibrahim, cuma bedanya dengan kita akhirnya ada wa ana awwalul muslimin. Itu kata Nabi Ibrahim, sedangkan kita tidak membaca wa ana awwalul muslimin, dibaca wa ana minal, saya termasuk orang yang muslim. Itu yang sering dua yang dibaca. Ada lagi bacaan yang lainnya untuk iftitah ini. Ya. Bapak dan Ibu, kita cukupkan dua itu. Kemudian setelah itu barulah Nabi membaca Al-Fatihah dari hadis Ubadah, an Ubadah bin Somad, ini bukan Abdul Somad ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah itu ada kalanya disebut dengan Ummul Quran. Ummunu artinya apa? Induk. Ya, induk dalam kalau kita dipakai sehari-hari ibu, tapi dia adalah induk. Kenapa dia disebut dengan induk? Karena Al-Fatihah ini gambaran secara garis besarnya isi Al-Quran. Makanya dia sebut dengan induk, Pak. Apa yang ada setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya, maka induknya tergambar dalam Al-Fatihah ini. Maka dia disebut dengan ummu, induk. Ya. Terus hadis yang lain, wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Daraqutni. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Daraqutni apa katanya? La tujzi'u salatan la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tak cukuplah orang sholat yang tidak dia baca di dalam sholat itu Al-Fatihah. Ini namanya Al-Fatihah.
Fatihatil kitab. Al-Fatihah itunya pembuka. Makanya ketika membuka pertama, maka Al-Fatihah dulu ketemu. Itu namanya pembuka. Namanya Fatihah. Fatihah pembuka. Al-Fathu artinya bukaan, ya. Bukaan. Al-Fathu bisa jadi penaklukan, Pak. Macam-macam artinya itu. Surah Al-Fathu. Nah, apa tuh? Fatah. Al-Fathu. Tahu bunyi ayatnya Al-Fathu? Surah Al-Fatahah. Al-Fathah. Inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fathu namanya itu. Kamilah yang memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang besar. Fatihah itu bisa artinya pembuka, bisa berarti kemenangan. Ya. Kata Ibnu Hibban dan Daraqutni, la tujzi'u salatan la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tak memadailah orang yang sholat, tidak memadailah seorang sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah. Maka ini berkaitan nanti dengan sholat berjamaah. Nanti kita jelaskan. Ya, ini hadisnya. Nah, dari Abu Daud dan Tirmizi, Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Boleh jadi kamu membacanya di belakang imam. Qulna, na'am. Apakah kamu membaca Al-Fatihah itu di belakang imam? Nah, begitu. Ya. Mereka berkata, na'am. Qula, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kamu membaca di belakang imam kecuali baca Al-Fatihah. Nah, itu syaratnya, Pak, Al-Fatihah. Ya, ini hadisnya jelas. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Maka sesungguhnya tak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, persoalannya itu munculnya begini, Pak. Ketika Al-Fatihah ini dibaca, ya, pasti dibaca di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ketika membaca Bismillah ini paling tidak ada 3 hadis yang beda-beda. Ya, Bismillahnya. Tapi Al-Fatihah itu semuanya sepakat itu. Ya, tapi ketika baca Bismillah maka itu muncul pendapat yang berbeda-beda. Pendapat yang pertama, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas. Ini hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepadanya. Annan nabiyya, kata Anas, bahwa sesungguhnya Nabi dan Abu Bakar dan Umar, Nabi, Abu Bakar, Umar, kanu yaftihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi, kata Anas tadi, Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka memulai sholat dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dia tidak baca bismillah. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Nabi, Abu Bakar dan Umar memulai sholatnya dengan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Zada Muslim, kemudian hadis tadi ditambah redaksinya oleh Muslim, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhirnya. Maka Muslim menambah teks hadisnya, mereka, kata Muslim, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, pada awal bacaannya, wala fi akhiriha, tidak pula di akhir. Artinya menurut Anas tadi,
Nabi dan Abu Bakar, Umar tak membaca bismillah, tapi langsung kepada kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu satu Pak ya. Saya sampaikan hadisnya dulu. Jadi nanti bisa dipilih dan dipilah. Nah, satu kelompok mengatakan tak membaca bismillah tapi langsung kepada alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian dalam riwayat Ahmad dan Nasai dan Ibnu Huzaimah, ini hadis semuanya ya. Apa katanya hadis ini? La yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak dijaharkan dibaca apa enggak? Dibaca, cuma enggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya, itu namanya sir, disirkan. Wa fi ukhra li Ibnu Huzaimah, sama-sama menurut Ibnu Huzaimah, kanu yusirrun. Menurut Ibnu Huzaimah, lam yajharuna bismillahirrahmanirrahim, kanu yusirrun. Mereka mensirkan bacaan. Kalau mensirkan bacaan bukan berarti tidak dibaca, cuma dibaca tidak keras. Nah, seperti orang sholat zuhur dan sholat asar itu kan disirkan, ya, dia baca, cuma dia tidak didengar oleh orang lain, dia sendiri yang mendengar. Itu namanya sir, Pak. Beda ketika kita membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu tak membaca, namanya mutolaah. Orang sholat itu harus menggerakkan bibir, Pak, walaupun sholatnya sir, ya, tapi dia tidak membaca. Sejauh mana dia harus mendengar bacaan, cukup dia sendiri yang mendengarkan bacaan itu, gitu. Itu namanya sir. Tapi dia harus tetap menggerakkan bibirnya. Kalau dia tidak menggerakkan bibirnya, maka dia tidak disebut membaca, tapi namanya adalah itla' mutola'ah. Artinya memikirkan, Pak, mengingat. Mengingat itu boleh jadi dengan zikir ingat, tapi mutola'ah boleh juga, bukan membaca namanya. Maka dalam sholat itu adalah membaca, mengucapkan, ya. Makanya Allahu Akbar walaupun tidak keras, bismillahirrahmanirrahim, belum tidak keras, itu namanya sir, tapi bibirnya tetap bergerak. Nah, itu ya dalam sholat. Nah, udah dua tuh ya. Yang pertama tidak membaca, hadisnya dari Anas. Yang kedua membaca tapi dengan sir, hadis dari Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Huzaimah. Nah, yang ketiga hadis dari Nuaim Al-Mujmir. Qala, siapa Nuaim? Abdullah, ya. Nuaim Al-Mujmir, apa katanya? Qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku salat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kiranya Allah ridho kepadanya. Faqara'a, maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti Abu Hurairah mengeraskan bacaannya. Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasulullah. Bertemu, Pak. Makanya Rasulullah, Abu Hurairah yang paling banyak menuliskan hadis, ya, dia bertemu dengan Rasulullah. Jadi kalau begitu boleh kita punya kesimpulan Rasulullah tuh memberikan beda-beda, Pak, di dalam. Mungkin ketika Anas ini tak mendengar apa-apa dia, maka dia tidak dianggapnya tidak membaca. Tapi bagi yang lain ditengoknya bibir Nabi itu bergerak, jenggotnya bergerak. Kok dibaca tapi tidak kedengaran suaranya.
Mungkin pada Abu Hurairah itu ketika di belakang Nabi sholatnya, maka dia mendengar Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mana yang benar? Benarlah tiga-tiganya, Pak. Bagi yang tidak membaca Bismillah, itu diambil oleh mazhab Abu Hanifah. Itu yang di Mekah itu sekarang kan tidak pakai Bismillah dia. Imam Sudais langsung aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mensirkan mazhab Maliki. Kemudian yang menjaharkan Bismillah diambillah oleh Imam Syafi'i. Makanya ketika Sudais itu imam besar, pemimpin masjid yang suci itu, salat dia di Masjid Istiqlal, Pak. Dijaharkannya Bismillah. Kenapa dijaharkan Bismillah? Karena di sini paling banyak itu adalah Imam Syafi'i. Dijaharkan Bismillah. Tentu orang kaget sedoalanya. Yang biasanya Masjidil Haram dia tak pernah membaca Bismillah kedengaran, tapi di Istiqlal dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat subuh pun dia kunut, Pak. Dia paham sebenarnya. Cuma yang tidak paham tuh orang kita juga, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Hadis itu macam-macam, Pak. Yang tidak sepaham dengan kita tidak perlu disalahkan. Kenapa? Semuanya punya dalil. Kita pun beramal karena dalil itu. Kenapa kita baca Bismillah? Ini dalilnya. Kenapa tidak baca Bismillah? Ini dalilnya. Kenapa disirkan Bismillahnya? Ini dalilnya. Yang penting tak boleh saling menyalahkan. Apalagi saling membid'ahkan. Kalau tidak sejalan yang kita bid'ah, masuk neraka, itu yang tidak boleh. Langsung orang diponis masuk neraka. Nabi aja tidak pernah ponis masuk neraka, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau sahabatnya itu berbeda dalam memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa lewat jauh dari Rasulullah, Pak, tentu berbeda itu wajar. Selama ada dalil, selama ada alasan, tidak ada hak orang lain untuk memponis kelompok tertentu melakukan bid'ah dan sesat dan masuk neraka. Itu tidak ada, Pak. Nyojonya buik-buik. Ya, sedikit-sedikit sosek, sedikit bid'ah, sedikit masuk neraka. Kun itu tidak ada dalilnya, Pak. Bukan tidak ada, inyonya tidak mengaku dalil. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Lanjutkan hadis tadi. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bil ummil Qur'an. Lalu dia membaca, siapa? Abu Hurairah tadi membaca bismillah, lalu membaca Al-Fatihah hatta iza balagha waladdallin. Sampai situ qala amin. A-nya itu pendek, Pak. Min-nya yang panjang. A-nya itu adalah sekira-kira 2 harkat. Ya. Min-nya sampai 6 harkat boleh. Kenapa? Itu dianggap dengan mad arid lisukun. Amin. Awak kadang-kadang panjang A-nya, aminnya pendek. Amin. Kadang-kadang tidak ada panjang pendeknya, Pak. Amin, amin, amin. Amin itu jauh berkali beda artinya. Kalau Al-Fatihah itu adalah doa, maka dibenarkan pula kata-kata aminnya. Amin gitu. Kalau dirubah kata-katanya, maka maknanya pun berubah. Berubah maknanya jadinya. Min. Kadang-kadang bukan amin lagi, min gitu kan. Min yang disebut, Pak. Nah, apalah artinya min itu? Mim. Ya. Amin. Tidak perlu jelaskan, ini berkali-kali saya jelaskan. Makanya kalau baca Yasin atau baca doa itu di tempat lain, Pak. Min, min, amin, min, min. Amin aja sebutlah. Ini berdoa atau menyebut orang lain gitu. Makanya tentang berdoa itu boleh kita mengucapkan amin, amin. Saya kadang-kadang protes juga, Pak. Ini berapa kali saya ingatkan. Coba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benar enggak bacaannya? Saya tanya, benar enggak bacaannya?
Kalau Bapak baca qadir, itu kadar artinya Pak, ketentuan. Makanya tetap baca dengan sempurna. Saya ini kamu baca qadir itu ketentuan artinya qadar. Tapi kalau baca qadir, tekan sedikit di situ, barulah dia maha kuasa. Makanya jangan sepelekan bacaan itu Bapak dan Ibu sekalian. Jangan pernah disepelekan bacaan itu, apalagi di dalam kita bacaan sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan enggak perlu waktu lama tuh macamnya. Cuman entah buru-buru entah apalah namanya kan qadir. Memang qadir. Qadir itu qadar, Pak. Takdir dia. Tapi qadir, nah, ditekan sedikit maka dia menjadi yang maha kuasa. Nah, jadi bahasa Arab itu memang seperti itu dia, ya. Sedikit cuma habis. Hah? Ah. Ada apa namanya? Bacaan kambing itu sama dengan imam. Sekarang ini. Ya, ini belum bagus. Ya. Bapak dan Ibu sekalian. Bacaan amin itu harusnya itu adalah serentak dengan bacaan imam. Maka pada saat serentak, ini hadis Nabi ini Pak, serentak bacaan amin imam dengan amin makmum, maka itu doanya itu tidak akan ditolak. Kata hadis Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah mendahului imam. Ini imam sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di belakang amin kan. Tunggu dulu, agilah napas imam nu kasih ketek dulu. Ya, agi ngoknya dulu baru baca baru kan. Tunggu sebentar. Kalau nyolah mulai amin, maka serentakkan bacaan imam, bacaan amin antara imam dengan makmum itu tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang napa yang itu Al-Fatihah itu kan doa loh, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan itu doa itu yang luar biasa, Pak. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya contohkan kalau bahasanya begini. Ihdina ila siratil mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sama artinya. Cuma dia pakai konteks ilah. Tapi kalau dia tidak pakai ilah, ihdinas siratal mustaqim. Contohnya kira-kira begini. Kalau ada kita minta tunjuk kepada orang lain. Pak, kemana jalan ke Minas? Awak baru pertama kali tinggal di Rumbai. Pak, di mana jalan ke Minas? Nah, kemudian wah tanya si Koko. Dijawab oleh yang ditanya. Pak, Bapak nanti lurus saja ke sini ya. Sampai nih nanti Jalan 9, Bapak belok kiri, putar balik ya Pak. Nanti lurus, nanti bundaran lurus ke sana. Kemudian Bapak tahu lampu merah nanti belok kanan, lurus sampai nanti ke Minas tuh. Kira-kira begitu. Itu menggunakan kata ilah. Tapi kalau kita bertanya, Pak, mana jalan ke Minas? Oh, malah, ayo sama dengan saya. Diantarkannya kita dari sini menuju, kita tidak pun tahu lagi Pak, diantarkannya ke Minas itu. Itu makna ihdinas sirah. Tunjuki kami dan antarkan kami, bimbing kami ke arah jalan yang lurus itu. Itu makna ihdinas sirah. Tapi kalau ihdina ilah, tunjuk dari jauh aja lah. Carilah sendiri. Itu bahasanya Bapak dan Ibu sekalian. Maka ihdinas siratal mustaqim, benar-benarkanlah berharap kepada Allah membaca kata-kata itu. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu paling suka untuk dipuji. Allah itu sangat suka untuk disanjung karena memang dia berhak untuk dipuji dan disanjung. Makanya kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, hambaku memujiku, ar-rahmanir rahim, tetap katanya sama, hambaku memujiku, maliki yaumiddin, sembat sadar sama. Kemudian
Iyyaka na'budu, haza untukku, wa iyyaka nasta'in, inilah untuk hambaku. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Nah itulah. Nah, itu jalan lurus semuanya. Sana lagi. Siapa yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Jalan yang engkau beri nikmat itu siapa? Jalan siapa? Kan sudah ditunjukkan Pak. An'amta itu orang yang telah engkau beri. Berarti sudah ada jalan itu. Tinggal kita lewati. Kecuali belum ada dilewati Pak. An'amta itu apa artinya? Yang telah engkau beri nikmat kan? Berarti yang sudah itu artinya jalan itu sudah pernah dilewati oleh orang. Siapa yang melewati jalan itu dulunya? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4. Nabi nak mungkin nak jadi nabi. Syuhada takut pula mati kini. Was-siddiqin banyak bohong awak. Was-solihin mungkin jadi orang baik, ikut awak pilih apa? Ya, jadi orang baik. Jadi orang soleh. Jadi orang baik. Ikut yang awak harapkan bisa. Makanya wa adkhilni min ibadikas solihin, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kan itu ujung doa kita. Masukkan golongan orang-orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang yang baik. Orang baik itu apa? Baik kepada dirinya, baik kepada keluarganya, baik kepada masyarakatnya, kepada dirinya dia tahu sebagai hamba Allah, kepada keluarganya dia tahu sebagai anggota keluarga dan kepada keluarga, kepada masyarakat dia anggota masyarakat, kepada lingkungannya dia tak pernah merusak lingkungannya. Kan itu orang baik namanya, bahasa kitanya. Tapi orang soleh itu adalah orang-orang yang memang diciptakan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk semuanya. Itulah yang disebut oleh hadis khairun nas mayan fa'ulinas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu aja Pak. Habis. Oh, nunjuk-nunjuk aja habis. Acuan orang yang amin ketika memang tak menyebutkan apa. Ya, Agi agak sebentar mau melongok lo gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan kira-kira berapa detik lah itu ya? Melepaskan aminnya dulu. Iya, wajib imam mengaminkan. Jarang kedengar. Silent dia. Itu amin, imam tuh baca amin. Amin. Baca amin bukan makmun. Bukannya makmun aja. Enggak. Iza ittafaqa amimul imam wal makmum la yuraddu ila Allah. Ketika sepakat aminnya imam dengan aminnya makmum, maka itu doanya tak tertolak. Ya makanya jangan didahului imam Pak. Ju'ilal imam litiba. Imam itu diangkat untuk diikuti. Makanya pada kata yang sama, pada saat imam itu serentak dia. Ada hadis lain karena menjelaskan. Ya, makanya serentak dia, jangan dahului imamnya. Apapun lah, semua tetapi kata amin itu maka dialah yang serentak. Kata aminnya dibaca oleh imam dan oleh makmum sama-sama. Ya, jadi dia lagi sekitar ongok dulu imam tuh. Ini panjang macam tadi ya. Kalau saya ya, jadi bacaan itu seperti diikuti. Sudah selesai kita tarik nafas. Ya. Lalu Ya. saya pernah dengar juga ada ustaz bilang sepanjang kita mengucapkan subhanallah, nah, itu. Lalu Ya.
kata-kata subhanallah kan sebenarnya agak napas kita ya. Sama gini aja. Kalau dia langsung baca gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah pas tuh. Ya, sekira-kira segitulah. Ya. Ya. Al-Fatihah ada tulisan. Sebagian kita waktu baca Al-Fatihah sesuai makmum dan imam itu dia baca setelah Al-Fatihah itu baca ayat pendek sekali. Kita belum siap lagi baca Al-Fatihah. Dia belum siap baca ayat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memang imam itu bukan hanya dituntut untuk bagus bacaannya, tapi pun mengerti tentang sholat yang dia lakukan gitu. Jadi imam ya, jadi imam. Kenapa? Karena hadis-hadis ini kan harus diamalkan, Pak. Harus diamalkan. Makanya imam yang bijak itu adalah diberikan kesempatan kepada jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Makanya setelah dia membaca Al-Fatihah, sebelum membaca ayat, dia agak berhenti sejenak. Nah, disitulah makmum itu membaca Al-Fatihah. Sehingga pada saat imam tadi sedang baca Al-Fatihah, agar dapat dua-dua pahalanya, apa? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Itu kan hadis Al-Quran ya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi, kenapa kita harus baca Fatihah? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Makanya tadi ada jelaskan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca juga bacaan di belakang imam? Jadi tanya nih Pak. Kulna, iya, kami baca. Na'am qala la taf'alu, jangan pernah di belakang imam baca yang lain illa bi Fatihatil kitab, kecuali hanya boleh membaca Al-Fatihah. Nah, jelas tuh Al-Fatihahnya. Maka imam tadi agilah waktu agak sebentar. Baca Al-Fatihah itu enggak banyak, kecuali dia agak lelet. Macam-macam orang baca Al-Fatihah, Pak. Kalau dia cepat, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ketika imam membaca inna a'tainakal kautsar, itu udah selesai baca Al-Fatihah, Pak. Boleh kita uji. Itu kayak yang pendek tuh. Kalau dia sebenarkan bacanya, tapi kalau dia tidak benarkan bacanya usah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Model sembahyang tarawih. Ah, itu tidak selesai dulu. Kenapa? Ini 3 ayat, ini 7 ayat. Mana selesai? Tapi kalau dia benarkan bacanya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Selesai baca Al-Fatihah, Pak. Yakin? Ya. Kalau enggak, ya Wak tengok dengar-dengar pula imam ini. Kalau dia pendek ayatnya agak dicepatkan, tapi jangan menghilangi tartilnya bacaan, Pak. Dicepatkan bacanya. Kalau agak panjang saya berhenti, sempurnakan bacaannya sampai Wak paham membaca Al-Fatihah. Itu kondisional sebenarnya seperti itu. Tapi bagusnya bacanya memang agak sempurna dan pelan. Tidak usah Wak buru-buru. Kenapa? Karena yang kita kejar itu kan mencari ridho Allah, bukan menyelesaikan sholat. Kalau kita mengerjakan sholat itu untuk menyelesaikan sholat, cepat-cepat aja Pak. Kalau hanya mengerjakan sholat agar cepat selesai. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, sempurnakan semuanya. Jangan hitung kapan dia harus berhenti, kapan selesai. Kalau kita menganggap ridho Allah yang kita kejar, maka kita tidak akan capek dan tidak akan lelah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita mengejar kapan selesainya, artinya kita mengejar copek selesai. Ya. Kalau sholat zuhur dan asar tadi semua ya. Ya.
apakah makmum juga membaca ayat pendek atau Ya. apa? Ah. Kalau imam udah pasti kan? Ya. Nah, yang masuk ke sholat itu kan cuma Al-Fatihah. Ya. Apakah makmum juga membaca ayat? Karena kan nggak sama nanti ayat yang dibaca imam Ya. dengan makmum. Ya. Sama itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang tadi yang kita bicarakan itu adalah pada saat sholat jahar. Ya. Bagaimana dengan sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, sholat yang tidak dijaharkan, sholat zuhur, asar. Bagaimana? Baca semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita harusnya mengikuti imam karena kita dengar. Walaupun berbeda ayatnya yang kita baca. Tapi pilihlah ayat yang lebih singkat kira-kira dibaca imam. Makanya ukuran ayat singkat itu seperti apa Bapak dan Ibu sekalian? Kalau dakwah singkatnya qul huwallahu ahad kan? Tapi bagi Rasulullah singkatnya apa? Al-Mudassir dia baca salat zuhur. Tengoklah anda percaya Pak. Iya. Itu singkatnya Nabi. Ya, bagi kita sangat panjang. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Apalagi yang dia baca? Qaf dia baca ketika sholat zuhur. Awak qul huwallah. Paling panjang qul ya ayyuhal kafirun. Itulah lamul rasanya kan? Nah, begitulah kalau kita contoh sholat Nabi itu. Anda percaya coba Pak, kalau Nabi itu berdiri ketika sholat seolah-olah tidak akan pernah ruku dia. Begitu panjangnya yang dibaca. Kalau dia sudah ruku, seakan-akan dia tidak pernah bangkit lagi gitu. Begitu panjangnya dia ruku. Bahwa 3 kali selesai, kadang-kadang sekali subhana rabbil azim sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Itu dakwah Pak. Jadi jangan berkata kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjang sholatnya. Bisa kan kita dengar kakinya itu Pak bengkak-bengkak kan? Padahal panjang berdiri. Ada enggak yang bapak dan ibu bengkak kakinya sholat maghrib? Nggak ada. Sholat malam apalagi? Nah itu bengkak kakinya Pak berapa tuh panjangnya berdiri dan lamanya dia sholatnya. Begitulah Rasulullah itu. Jangan bangga kita saya contoh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi begitu Pak ya, baca. Habis. Kuisnya. Ada yang, nah, ini ginilah kuisnya. Siapa yang hadis dari siapa yang mengatakan Abu Bakar, Umar dan Rasulullah tak membaca surat tidak membaca Bismillah? Ya Bapak satu. Iya. Tembak langsung nih kan. Nah, yang kedua ini ya. Iya belum selesai tadi. Nah, apa saya singgung tadi? Ada 4 golongan yang sudah diberi nikmat, jalan 4 golongan yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya singgung. Siapa, Pak? Golongan apa aja? Siapa? 4. 1. Orang sedikit. Sodikin. Solihin. Nabi. Syuhada. Ya, apa Bu? Bisa jawab Bu? Ummul Quran itu apa artinya Bu? Tadi Ambo sebut Qadir dan Qadir. Nah, apa artinya? Qadir dan Qadir. Apa artinya bedanya? Qadir apa? Maha kuasa. Qadir? Ya, kasih Pak.
Boleh. Ancalai. Hadis bahwa dari siapa hadis yang mengatakan Abu Hurairah membaca Bismillah sebelum baca Al-Fatihah? Tahu? Tuh agak barik tuh, jarang nama dipakai. Nu'aim Al-Mujmir. Jawabnya. Kata Abu Hurairah itu sambung Bapak dan Ibu sekalian. Apa kata Abu Hurairah? Amin. Yaqulu kullama sajada wa iza qama minal julus Allahu akbar summa yaqulu iza salam. Kata Abu Hurairah apa? Ya. Faqara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Bacalah bismillah itu karena itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Tengoklah Al-Quran itu Pak. Iyo nak satu ayat. Ini untuk Bapak. Yo ya kan. Dapat aja datang. Jadi Al-Fatihah itu satu ayat daripada apa? Bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Tengok nanti Al-Quran itu. Bismillah itu dalam Al-Quran berapa? Enggak. Saya tanya, Bismillah itu dalam Al-Quran berapa? 100? Berapa? 113. Korupsi apa satu? Berapa? 114. Yang di awal surat ada berapa? 13. Ini mana yang dua Al-Fatihah Bismillah? Dia satu lagi Bismillahnya. Tengah-tengah surat ya. Surat apa? Innama a'malu binniyat. Nah, mana itu? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Sulaiman ke Ratu Balqis yang dijatuhkan oleh burung. Itu surah An-Nahl itu lebah Pak. Ini An-Namal. An-Namal itu somui. Demikian billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.